Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahya Wijayanti dengan nomor NIM 2041030101012. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan gadget terhadap perkembangan bahasa anak. Yang pertama, konsep gadget. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus dalam bahasa Indonesia. Gadget disebut sebagai acang. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Arti dari hari ke hari, gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. 2. Gadget merupakan salah satu teknologi yang sangat berperan pada era globalisasi ini. Sekarang, gadget bukanlah benda yang asing lagi. Hampir setiap kalangan masyarakat memilikinya. Tidak hanya masyarakat perkotaan, gadget juga dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Bahkan gadget memang cenderung ditargetkan kepada anak-anak usia sekolah atau remaja. Mereka sekarang ini sudah sangat akrab sekali dengan teknologi yang satu ini. Berbagai kemudahan dan kecanggihan memang ditawarkan dengan mudah oleh piranti elektronik yang satu ini, sehingga masyarakat seolah-olah mau tidak mau menjadi ketergantungan dengan alat elektronik ini. Pada mulanya, gadget memang lebih difokuskan kepada sebuah alat komunikasi, namun semenjak kemajuan zaman, alat ini dipercanggih dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya sehingga memungkinkan penggunaannya untuk melakukan berbagai kegiatan dengan satu gadget ini. Mulai dari bertelepon, berkirim pesan, email, foto, jam, dan masih banyak yang lainnya. Terlepas dari itu semua, gadget juga memiliki dampak positif dan negatif bagi siapa saja penikmatnya. Terlebih lagi bagi anak-anak yang sudah mulai menggunakan gadget dalam setiap aktivitasnya. Dampak negatif dan positif juga pasti akan terjadi. Orang tua harusnya mampu memantau anak-anaknya dalam menggunakan gadget dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Konsep perkembangan bahasa anak. Bahasa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya bahasa, satu individu dengan individu lainnya akan terhubung melalui proses bahasa. Menurut Badudu, tahun 1989 mendefinisikan bahasa sebagai alat perhubungan atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginan. Menurut Jingxi dalam Dian Andriana tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara jelas. Menurut Lenneberg dalam Purwo tahun 1997, perkembangan bahasa anak seiring dengan perkembangan biologisnya. Hal ini yang digunakan sebagai dasar mengapa anak pada umur tertentu sudah dapat bicara. Akan tetapi, dalam perkembangan pada umumnya, anak memiliki komponen pemerolehan bahasa yang hampir sama, baik perkembangan fonologinya, sintaksisnya, semantiknya, maupun pragmatiknya. Hal ini tentu dilihat dari segi perkembangan bahasa anak yang normal. Menurut Ari Sulistiawati 2014, ada beberapa komponen-komponen perkembangan bahasa anak, diantaranya 1. Perkembangan pragmatik. Pragmatik adalah kajian mengenal hubungan antara bahasa dengan konteks yang menjadi dasar dari penjelasan mengenal pemahaman bahasa. Dengan kata lain, perkembangan paratik dalam konteks bahasa anak adalah peningkatan kemampuan anak dalam mengucapkan apa saja yang ia ingin utarakan. Perkembangan bahasa anak dimulai sejak usia 7-12 tahun.
Ta'yinatus Shifa atau dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. 2. Perkembangan sematik. Perkembangan sematik bahasa anak adalah kajian mengenal kemampuan berbahasa anak yang dikaitkan dengan memakai apa yang ia ungkapkan. Leksikal dan pemerolehan konsep perkembangan pesat pada masa prasekolah terhadap indikasi bahwa anak dengan kosakata lebih banyak makan lebih populer di kalangan teman-temannya. Diperkirakan terjadi penambahan 5 kata per hari di usia 1 sampai 5 sampai 6 tahun. 3. Perkembangan sintaksis. Perkembangan sintaksis adalah perkembangan kemampuan anak dalam menelah kata-kata dalam kalimat dan menyusun tiap kata untuk membentuk sebuah kalimat. Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan, walau pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya bahasa, satu individu dengan individu lainnya akan terhubung melalui proses perbahasa. Menurut Yulia Palupi, terdapat tahapan perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses pengembangannya. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak, diharapkan guru dapat mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia anak. Dalam perkembangan bahasa, digunakan untuk melihat percakapan anak disertai dengan penggunaan teknologi untuk merekam suara anak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara mengakses perkembangan anak. Tahapan perkembangan bahasa menurut Banner dalam Brophy, Sadham, dan Moss 2002 adalah sebagai berikut. 1. Tahapan perkembangan bahasa anak. Tingkatan prabicara usia sampai dengan 10 bulan kemampuannya yaitu A. Perkembangan suara, B. Perkembangan isyarat, C. Penambahan persepsi suara. Bicara bayi merupakan hasil menangis dan keributan bermain dengan orang lain yang dimulai usia 3 bulan. Antara 6 sampai 10 bulan dapat menggunakan konsonan dan huruf vokal terbatas. Dua, kata-kata pertama bermunculan nama, usia 10 sampai dengan 13 bulan. Kemampuannya yaitu A. Pengertian kata tunggal, B. Menghasilkan kata tunggal, C. Perbedaan individual dalam penggunaan kata tunggal, D. Fungsi isyarat sebagai kata, E. Perhatian dapat diarahkan dengan nama objek atau lihat kucing. Mulai 13 bulan menerima kosakata dari 17 sampai dengan 97 kata. 3. Kombinasi kata, usia 18 sampai dengan 24 bulan. Kemampuannya yaitu A. Penggunaan kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapan multi kata. Contoh, susu, artinya dapat meminta susu atau meminta ASI. B. Penggunaan kombinasi kata untuk kalimat. Contoh, mama kue, maksudnya mama minta kue. C. Dampak gadget terhadap perkembangan bahasa anak. Sebelumnya, gadget diluncurkan, masyarakat menggunakan HP biasa yang hanya digunakan untuk menelpon, mengirim SMS, menggunakan kalkulator dengan berbagai aplikasi yang terbatas. Karena biaya menelpon dengan menggunakan HP tergolong mahal, masyarakat berpindah komunikasi melalui SMS, sama halnya dengan telepon SMS. Juga mengeluarkan biaya sedikit demi sedikit hingga menghabiskan banyak pulsa. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah gadget yang digunakan semakin memudahkan penggunaan dalam berkomunikasi. Gadget dilengkapi dengan aplikasi yang lebih lengkap termasuk sosial media BBM, WA, Line, dan lain-lain yang menggunakan paket berlangganan dalam jangka waktu panjang.
Gadget juga dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi sehingga penggunaan dapat berkomunikasi secara gratis. Hingga akhirnya muncul gadget dengan sistem operasi Android yang benar-benar menjawab kebutuhan penggunaan. Terlepas dari kecanggihan, gadget saat ini banyak juga akibat yang ditimbulkan. Mulai dari anak kecil hingga dewasa, semua dapat menggunakan gadget dengan mudah. Dampak penggunaan gadget. Resiko terkena radiasi. Menurut beberapa penelitian, anak kecil sangat rentan terkena radiasi dibandingkan orang dewasa. Gadget tidak hanya menimbulkan radiasi yang berbahaya, namun pancaran sinar dari layar sangat membahayakan kesehatan anak. Mereka masih mengalami perkembangan sistem saraf sehingga sangat rentan terkena radiasi. B. Kecanduan. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga sangat beresiko kecanduan. Awalnya hanya bermain game saja, namun lama-lama mereka sudah menemukan kesenangan tersendiri dengan benda tersebut sehingga menyebabkan anak tidak berminat berinteraksi dengan orang lain. C. Lambat memahami pelajaran. Kebiasaan anak yang asyik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak untuk mendapatkan informasi. Salah satunya ketika anak mendapatkan pelajaran di sekolah, mereka sulit memahami apa yang disampaikan guru. Selain itu, anak cenderung malas belajar serta membaca buku. Mereka lebih suka memainkan gadget sehingga presentasi menurun. D. Resiko menyalahgunakan HP. Orang tua saat ini harus benar-benar mengawasi anaknya sehingga saat bermain gadget, jika tidak kemungkinan anak bisa mengakses situs yang tidak seharusnya, contoh situs pornografi. Ini bisa membuat anak salah jalan, kecanduan, dan mereka akan sering melakukan hal-hal yang menyimpang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.